Di pagi itu, ku seruput secangkir kopi susu. Di dalam renungan itu, akhirnya saya mengingat suatu artikel yang pernah saya baca sewaktu kuliah dulu. Ya, gunung berapi. Gunung berapi ini berada di kota Surabaya. Mungkin sebagian orang tidak mengetahui bahwasanya di tengah kota Surabaya terdapat sebuah gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini. Gunung tersebut saat ini telah menjelma sebagai kawasan padat penduduk yang sangat ramai penghuninya. Saya pun berkunjung ke tempat ini. Letak gunung ini sangat mudah diakses untuk masyarakat umum karena bersebelahan dengan jalan arteri Surabaya Sidoarjo. Hampir semua warga sekitar sudah banyak mengetahui tentang gunung ini. Saya pun mencoba mendaki ke puncak gunung ini. Tak seberapa lama, saya pun sampai di puncak gunung di Surabaya ini. Meskipun tak seberapa tinggi, namun aktivitas puncak gunung masih sering mengeluarkan gelembung-gelembung udara dan cairan lumpur yang berbau menyengat. Akan tetapi, di saat musim kemarau, gunung ini sangat aktif mengeluarkan lumpur panas, bercampur dengan cairan seperti minyak. Lelehan muntahan gunung ini bisa mengalir hingga meluber ke sekitar lapangan. Meskipun demikian, beberapa ahli geologi telah menyatakan bahwasanya gunung ini masih tahap aman. Bentuk fisik gunung ini sekarang berupa gundukan tanah setinggi kurang lebih 5 meter dengan luas kira-kira 1 hektar. Dikelilingi pohon trembesi, tanaman kaktus, serta semak-semak belukar. Di sekitar gunung ini berupa tanah dan hamparan lumpur yang mengering, yang sering digunakan oleh para warga untuk bermain sepak bola. Ya, gunung ini ialah Gunung Anyar yang berada di kota Surabaya. Alamatnya berada di RW 2, Gang 5, Gunung Anyar Tengah. Atau bisa search di Google Map dengan kata Gunung Lumpur Gunung Anyar. Ikuti saja jalurnya. Menurut artikel yang pernah saya baca, bahwasanya gunung ini dikatakan dengan gunung mud vulcano, yaitu aktivitas gerakan cairan untuk mencapai permukaan melewati celah-celah bebatuan. Mud vulcano ini mengeluarkan butiran-butiran halus yang tersuspensi ke dalam cairan, seperti air atau hidrokarbon, yang kandungannya berupa gas metan, karbon dioksida, dan nitrogen. Berbeda dengan gunung berapi lainnya yang mengeluarkan magma. Dikatakan oleh ahli geologi bahwasanya Gunung Anyar ini tidak berbahaya jika tidak dilakukan pengeboran seperti di Lapindo. Meski sudah puluhan tahun, sejumlah titik masih mengeluarkan lumpur. Jika lumpur ini menyembur deras, maka luberannya sampai menggenangi lapangan yang biasa dipakai anak-anak bermain sepak bola. Tak hanya itu juga, tanah yang panas dan kering, tanaman kaktus pun tumbuh subur di sini. Saya pun bertanya dengan salah satu warga di sekitar gunung ini.
Saya sudah ngarifin alamat Gunung Anyar Tengah Gang 5 Dalamsi nomor 19. Wah, kalau aktivitasnya mulai saya kecil, mulai tahun 89 saya di sini, ya memang sudah kayak gini. Entah mulainya kapan, orang yang paling tua di sini pun ditanya, ya sudah kayak gini dari dulu. Kalau masalah itu nggak bisa dipastikan, cuman kalau waktu kemarau sering keluar memang. Sebab kalau musim penghujan, kan dia begitu keluar langsung digelontor sama air hujan. Dan ada pun cerita legenda yang beredar di sini, bahwasanya Gunung Anyar ini ialah terdapat penunggu yang menyerupai nenek-nenek tua yang sedang ngedrukno wakul nak lemah, atau dalam bahasa Indonesia yaitu memukul-mukul tempat atau memukul-mukul puncak gunung ini dengan tempat nasi ke tanah. Sehingga gunung ini tidak bisa tinggi selayaknya gunung-gunung berapi yang lain yang mengerucut tinggi, yang mengeluarkan mahmah. Cerita tersebut ialah hanya sebuah cerita rakyat, boleh dipercaya, boleh juga tidak, karena memang budaya kita adalah masih budaya leluhur, dan suatu budaya wajib kita jaga dan wajib kita ingat. Tak hanya itu juga, Gunung Anyar ini wajib kita jaga dan kita rawat sebagai suatu tempat sejarah ataupun sebagai tempat edukasi geologi, agar anak cucu kita nanti mengetahui secara langsung contoh sebuah gunung yang ada di daratan rendah, di mana gunung ini mengeluarkan cairan lumpur dari dalam tanah, bukan hanya sebuah gunung yang mengerucut tinggi, yang mengeluarkan mahmah. Salam lestari, salam histori, salam Gunjek TV. Terima kasih.